Welcome back to my YouTube channel Talks with Nada. Dan kali ini Nada ditemani oleh kakak cantik yang ada di sebelahnya Nada. Halo Miss. Hai. Oke, bisa dikenalin dulu namanya siapa nih Miss? Kamboja namaku. Terus aku MUA, makeup artist. Oke, jadi aku manggil beliau Miss Kamboja karena ini ada sejarahnya dikit ya Miss ya. Jadi kita ketemunya di suatu LBB bahasa Inggris. Jadi makanya kita udah kebiasaan buat manggilnya Miss gitu. Oke, jadi Miss Kamboja ini adalah seorang makeup artist ya. Jadi teman-teman yang mau di make upin Miss Kamboja untuk wisuda atau acara-acara penting bisa banget untuk kontak Miss Kamboja. Nanti aku kasih kontaknya di deskripsi ya Miss ya. Boleh IG aja nggak apa-apa. Boleh banget. Nah, di sini selain Miss Kamboja sebagai seorang MUA, beliau juga aware nih dengan beberapa isu-isu yang lagi trending. Nah, salah satunya ada isu tentang mental health dan juga women empowerment. Nah, bisa diceritain nggak Miss kira-kira kenapa bisa sampai aware kayak gitu? Sedangkan kan Miss Kamboja kan juga seorang makeup artist. Mungkin bisa dijelasin lagi Miss kenapa kok bisa aware? Kenapa bisa aware? Karena kedengeran nggak suaraku? Kedengaran. Tahu kedengeran ya. Jadi gini, makeup itu kan nggak kita sebagai perempuan itu nggak lepas dari makeup sebenarnya dan skincare. Jadi gini, kita punya keinginan untuk cantik itu wajar. Orang pengen cantik itu wajar. Tapi berapa banyak wanita itu yang cuma berhenti di memperbaiki penampilan aja. Gitu. Makanya kenapa aku jadi makeup artist, aku juga nggak pengen kalau event itu cuma beauty class aja, tapi juga kayak ada workshop kayak yang kemarin itu aja. Oke, jadi gitu. Terus jadi kebanyakan perempuan itu cuma berpikir memperbaiki diri sebatas di penampilan aja. At least itu nggak apa-apa sih. Tapi yang paling penting juga bagaimana caranya kita dealing dengan kehidupan gitu. Kebanyakan perempuan ini, aku kan ada masa lalu yang sedikit nggak enak gitu ya. Tapi aku bisa karena aku mau gitu. Jadi aku empower perempuan, jangan punya pandangan bahwa ketika kita punya masalah diuji dalam hidup kita itu jadi hancur. Itu hanya satu part dari sekian banyak part dalam hidup kita gitu. Jadi itu aja. Berarti intinya jangan berhenti di satu masalah ya Miss ya, karena ya itu hanya sebagian kecil dari kehidupan yang kita harus jalanin gitu. Betul. Nah, sekarang Nada pengen tahu nih kenapa Miss Kamboja itu kok tertarik dengan make up gitu. Tadi kan Miss Kamboja kan sempet nih jelasin kalau misalnya perempuan itu nggak lepas dari dunia make up dan juga skincare. Kenapa Miss Kamboja lebih into ke make up? Make up itu ya balik lagi karena aku pertama hobinya make up. Terus yang kedua, aku pengen make up itu nggak cuma beauty class aja, tapi ada workshopnya. Karena visi dan misinya itu untuk mengeduket perempuan. Jadi selalu setiap ada beauty class ada workshopnya juga. Kalau bisa kayak gitu. Jadi nggak cuma beauty-nya itu di outside tapi juga inside juga ya Miss ya. Iya. Oke, bagus banget nih. Kayak misalnya gini, perempuan itu di relationship, perempuan itu berpikir bahwa menarik laki-laki itu cuma dengan makeup, cuma dengan kecantikan. Itu visual attraction. Tapi kalau misalnya kamu cuma bisa yang kamu perlihatkan kecantikanmu, tapi kamu nggak ngerti gimana kamu maintain dan membawakan value itu, nggak akan bekerja gitu. Jadi at least kita harus mengedukasi diri kita sendiri. Selain visual attraction itu penting. Jadi dua-duanya itu harus ada. Gitu. Ibarat kayak misalnya kamu cantik tapi kamu cuma bisa maintain tamu kamu cuma dari pekarangan karena dia nggak betah sama dalaman kamu. Kayak gitu sih. Jadi dalaman itu kan kita ngomong tentang value kan, how to building your value gitu aja. Benar-benar Gitu. Nah, ini Nada pengen tanya nih, tapi berdasarkan dengan pengalaman juga sih, Miss. Gimana sih tanggapan Miss Kamboja tentang cewek-cewek yang biasanya mereka tuh kayak ngerasa nggak pede atau overthinking gitu, atau misalnya insecure gitu ketika dia tuh nggak pakai make up gitu loh. Menurut Miss Kamboja itu wajar nggak sih ketika seorang perempuan itu dia itu ngerasa
insecure atau ngerasa nggak cantik ketika dia tuh nggak pakai make up. Terus sedangkan cewek-cewek yang apa namanya, kadang kan ada yang bilang gitu make upmu terlalu menor atau kayak gimana. Nah itu menurut Miss Kamboja kayak gimana sih? Ada hal yang nggak bisa kita kendalikan, itu persepsi orang lain. Jadi selama fokusmu di sana, walaupun kamu udah memaksimalkan how to building your apa namanya tuh kepercayaan diri, itu rasanya percuma, karena selama kamu fokus sama omongan orang lain itu nggak akan pernah menjadikan dirimu orang yang terbaik. Nggak ada habisnya berarti ya Miss ya kalau kita mendengar omongan orang Betul. gitu ya. Terus yang kedua, ini harus dibedakan, masalah makeup sama skincare itu beda banget. Kalau skincare adalah gimana caranya kamu merawat badanmu, tapi kalau makeup itu masing-masing aja. Balik lagi, gimana cara orang melihat itu tergantung perspektif masing-masing. Kita nggak bisa ngontrol itu di luar kendali kita. Jadi kita hanya apa namanya, gimana caranya kita mengendalikan fokus kita aja. Terus kalau misalnya masalah insecure, itu sebenarnya kita nggak bisa pukul rata. Itu tugas masing-masing. Kalau aku sehari-hari termasuk orang yang jarang bermakeup, tapi skincare iya. Karena skincare itu kan kita untuk merawat. Nah, untuk ngerawat ya Miss ya. Ya itu apa ya? Kalau masalah insecure itu, kalau mau ngeberesin insecure berarti adalah tugasnya mindset kamu sendiri. Itu nggak bisa orang yang ngeberesin mindsetmu, kamu sendiri yang beresin mindsetmu. Berarti lebih dari segi apa, Diri dalam sendiri. diri sendiri ya Miss Iya. ya? Tapi kalau case-nya kayak gini Miss, misalnya kita udah berusaha gitu buat pede gitu, misalnya nggak pakai make up gitu, udah pede, oh oke, aku pede, aku masih cantik kok meskipun aku nggak pakai make up. Nah ternyata society kita itu yang toxic Miss. Jadi Biarin kadang aja. iya, jadi tuh kadang biasanya nih kita nggak pakai make up nih, terus kita ke kampus misalnya atau kemana, terus ternyata teman kita tuh kayak ngomentarin penampilan kita, kamu lagi sakit ya, kamu kayak gini ya, kok kurang seger nih, kok kayak gini. Nah itu case-nya gimana tuh Miss? There's no beauty standard. Kecantikan itu nggak dinilai dari warna kulit atau kamu makeup atau nggak makeup. Kamu cantik karena kamu perempuan. That's it. Jadi apa namanya? Balik lagi, gimana caranya menghentikan insecurity? Itu nggak bisa pakai tips, tapi maintainnya itu dari diri sendiri, gitu loh. Terus yang kedua, menanggapi orang kayak gitu sebenarnya nggak usah ditanggapin. Kita cukup tahu, oh level mereka segini, oh mindset mereka segini, dan itu nggak bisa kita kendalikan gitu loh. Itu biarin aja, perspektif orang ya biarin. Yang perlu kita handle dari diri kita sendiri. Yang penting dari kita sendiri, kita ngerti porsi kita ngerti kebutuhan buat badan kita apa. Misalnya kayak, oh hari ini aku pengen pakai baju ini, oh hari ini aku pengen make upan seperti ini, oh hari ini aku malas make up deh, nggak apa-apa. Karena there's no beauty standard. Berarti intinya kayak gimana kita selektif gitu ya, kayak misalnya kita udah tahu nih kalau kita kayak gini ke orang, dia pasti bakalan tetap ngerespon kayak gini, oke, jadi ya tinggal dipilih aja mana yang mau kita ambil, mana yang mau kita tinggal gitu ya Miss ya, kurang lebihnya kayak gitu. Just nggak usah dealing sama orang yang seperti itu, just you have to remove yourself. Karena apa ya, nggak bisa, itu udah jadi mindset orang, kita nggak bisa rubah lagi, kita nggak bisa ngerubah mindset orang. Dan cara kita memandang kehidupan itu kan berdasarkan level kedewasaan kita. Kalau dianya sendiri nggak siap terbuka dan berdiskusi, percuma gitu loh. Jadi itu tugas masing-masing aja, dan kita nggak usah berusaha untuk ngeberesin mindsetnya mereka, karena emang itu bukan tugas kita, itu mindset tugas masing-masing. Biarinin aja. Berarti ya dari segi orang lainnya juga harus kayak tahu gitu loh, kita nggak perlu apa yang kita rasain itu bukan tanggung jawab mereka, dan kita juga ada kita berhak kok untuk mengatur apa yang kita lakuin gitu loh, selama itu nggak merugikan orang lain juga ya Miss ya. Intinya kayak gitu. Nah Intinya diri kita yang tahu porsi kita sendiri, kita yang tahu kebutuhan kita sendiri, dan nggak usah jadikan itu sebagai tolak ukur kebahagiaan kita, biarin aja. Oke. Jadi teman-teman nggak usah insecure ya kalau misalnya mau dibilang kamu kalau nggak pakai make up nggak seger, kamu kalau misalnya pakai make up terlalu banyak ntar menor. Nah itu cuma perspektif mereka aja. Selama kamu nggak ngerasa kayak gitu ya udah biarin gitu loh. Karena ya kita bebas berekspresi gitu. Kalau misalnya kita nurutin orang lain juga nggak ada habisnya ya Miss ya. Kalau misalnya kayak gitu. Iya.
Nah, sekarang masih tentang make up nih, Miss. Banyak teman-teman Anda itu yang ya ini uh, we're talking about boys ya. Mungkin teman-teman cowok itu kayak banyak yang bilang kayak gini, cewek itu cantik kalau misalnya natural, nggak pakai make up kayak gitu. Nah, agak lucu juga sih, Miss, karena ketika mereka ngomong kayak gitu, terus dihadepin sama cewek-cewek cantik yang make up yang gini-gini tuh ya tetap aja nengok gitu loh. Sedangkan dia sendiri bilangnya cewek itu cantik kalau natural. Nah, aku nggak tahu nih natural dari segi mereka itu yang natural kayak gimana gitu. Terus menurut pendapat Miss Kamboja sendiri kayak gimana sih dengan statement cowok yang kayak gitu? Aku nggak perlu nanggepin statement orang, dan aku nggak perlu nanggepin statement cowok gitu. At least kalau emang itu pasangan, gini, kalau misalnya emang itu pasangan, ya seharusnya dia bisa nerima kamu ya apa adanya kamu, nggak usah dijaim-jaimin kayak with or without makeup, ya itu pasanganku gitu loh. Dan nggak usah dijadikan standar kayak aku pengen cantiknya natural. At least gini, natural atau enggak itu kan biarin yang ngukur kebutuhan kita sendiri. Sometimes kita pengen makeup itu tipis-tipis, sometimes kita nggak pengen makeupan, sometimes kita pengen full makeup. Ya disesuaikan dengan apa namanya acara gitu loh. Kita tahu porsinya, oh makeup segini itu untuk ke kampus, oh makeup segini untuk sehari-hari, oh makeup segini untuk acara kondangan dan lain sebagainya. Itu diri kita yang tahu, dan makanya itu kita harus tahu porsi kita sendiri dan nggak usah nyamain ke porsi orang gitu. Kayak gitu. Oke, bagus banget statement dari Miss Kamboja ya, karena teman-teman cewek tuh kadang mesti tuh kayak protes gitu loh, kenapa sih cowok-cowok itu bilang cantik itu kalau natural nggak pakai make up. Tapi kayaknya nggak semua cowok kayak gitu. Iya, balik memang lagi sih. tergantung dari ya itu tadi, kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain kan, kita nggak bisa ngontrol perspektif orang lain. Jadi biarin, itu tugas masing-masing, dan kita nggak usah ngerasa punya tanggung jawab untuk memberesin itu. Just handle yourself and focus on yourself, itu aja. Thank you so much Miss Kamboja untuk insightful discussion yang ini. Nah, sekarang Nadia pengen lebih jauh nih tentang mental health sendiri. Tadi kan kita udah belajar tentang woman empowerment juga ya, gimana sih cewek-cewek itu bisa ter-empowered dengan make up. Nah, sekarang untuk mental health-nya sendiri itu kira-kira peran dari kita pakai make up itu apa sih, Miss? Dari segi cewek-cewek gitu. Ya kalau kamu ngerasa lebih pede dengan makeup kan otomatis mentalmu akan merasa naik. Balik lagi, semua itu tergantung dari dalamannya kita. How you fix your insecurity itu adalah yang tahu kamu sendiri gitu. Jadi kita tahu apa sih yang pengen kita beresin. Kamu mau dandan kayak gimana pun, kalau insecure itu masih ada, you just act like you confidence, tapi sebenarnya kamu nggak confident sama sekali gitu loh. Jadi kamu cuma acting like you confidence, tapi sebenarnya kamu nggak confident sama sekali, gara-gara insecurity-nya belum beres. Dan memang fungsi dari makeup atau skincare dan berpenampilan itu menambah rasa percaya diri, itu nggak bisa dipungkirin. Tapi bukan itu satu-satunya hal yang bisa kamu menjadikan tameng untuk kamu percaya diri. Tetap yang namanya daleman itu kayak mental dan trauma itu harus kamu beresin sendiri, kayak gitu. Berarti lebih kayak maksudnya makeup itu sebagai salah satu penunjang gitu aja ya, Miss? Iya, sebagai penunjang biar kita tuh ya merasa feeling good aja dengan badan kita juga bisa feeling grateful juga, kita diberi nikmat berupa misalnya kita bisa merawat diri dan lain-lain. Toh juga Tuhan itu menciptakan tubuh kita kan untuk dirawat kan. Betul. Jadi kayak misalnya ya nggak naif juga sih kalau misalnya aku juga pengen merawat diri kok, nggak ada salahnya kok kita pakai skincare. Dan mungkin ini lagi sih, Miss, pertanyaan lagi sih, ini tiba-tiba muncul aja. Menurut Miss Kamboja tuh skincare itu cuma buat cewek aja nggak sih, atau cowok juga bisa? Karena mungkin ada beberapa orang yang beranggapan kalau misalnya skincare itu cuma buat cewek. Lu kalau misalnya cowok pakai skincare berarti lu nggak maco kayak gitu. Itu perspektif aja. Skincare itu kan tujuannya, kita harus tahu dulu nih tujuannya skincare itu buat apa.
skincare itu tujuannya untuk merawat, dan yang butuh merawat tubuh itu nggak cuma perempuan, cowok juga. Tapi ya balik lagi, semua tergantung kamu pengen atau enggak, gitu aja. Kamu boleh ngerawat dirimu, kamu boleh nggak ngerawat dirimu, itu tergantung kamu. Kalau emang kamu merasa perlu, ya segimana porsinya, yang tahu kebutuhan kamu ya kamu sendiri, bukan orang lain, gitu. Bener sih. Miss. Toh juga udah banyak kok produk skincare yang emang dikhususin buat cowok kan ya Miss ya. Ya itu bukan apa, menurutku sih semata-mata bukan karena untuk diskriminasi ini buat cewek atau buat cowok, karena mungkin emang dari segi kesehatan gitu Miss, dari segi medis gitu mungkin struktur kulit si cowok sama cewek itu beda, makanya dia dibedain produknya. Jadi itu sih yang apa namanya, dari perspektifnya Nada sendiri itu. Jadi nggak ada hubungannya kalau misalnya skincare itu cuma buat cewek. Yes. Itu lucu sih kayaknya. Skincare itu buat semua orang, tapi balik lagi, kamu gini, kita nggak bisa, kita mau makan ini karena kita mau makan ini, kita mau minum ini karena kita mau minum ini. Orang mau ngerawat dirinya karena dia merasa itu butuh. Kalau dia ngerasa dia nggak butuh, dia nggak akan ini, Nggak akan ngelakuin gitu ya Miss ya. yes. Dan itu juga nggak ada apa Nggak namanya, ada keharusan sebenarnya, tergantung kayak apa, kebutuhan aja sih, gitu. Oke, jadi memang bener-bener apa ya, kita tuh bertanggung jawab dengan diri kita sendiri gitu, dan bukan tanggung jawab orang lain untuk kayak ngatur kita buat berpenampilan gitu. Yes. Tapi itu juga apa namanya, komentar orang itu kadang ngaruh nggak sih Miss dengan apa kayak self esteem dan juga self confidence kita? Kalau aku sekarang nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Gini, kamu bisa ke-trigger sama orang karena kamu ngasih power kamu ke orang lain. At least kayak yang pernah aku bilang, nggak ada satupun orang yang bisa nyakitin kamu kalau kamu nggak ngasih power itu. Nobody can hurt you. Jadi kalau kamu sakit, sebenarnya itu bukan hatimu, tapi that's your ego. Jadi sebenarnya kalau kita bahas itu, hati itu gitu-gitu aja Miss sebenarnya. Jadi kalau kita sakit, itu ego kita. Jadi kamu harus bisa apa ya, nyaring mana yang penting, mana yang enggak. Kalau nggak penting nggak usah. Makanya aku pernah bilang kan, kalau nggak ada efek di 5 tahun ke depan, nggak usah dibikin lebih dari 5 menit. Karena itu semuanya ya emang nggak penting. Oh, jadi kuncinya kayak gitu ya Miss ya? Ada aturan 5 tahun 5 menit. Kalau itu tidak ada efeknya di 5 tahun ke depan, nggak usah dibikin lebih dari 5 menit. Karena itu toxic aja gitu. So nggak ada gunanya sih. Kamu mikirin itu juga kayak gini, kita mikirin orang juga gunanya apa sih buat diri kita sendiri gitu, kan nggak ada gunanya. Toh yang tahu dan yang punya kuasa ngatur badan kita ya kita sendiri. Kita tahu kita butuh penampilan ini karena kita butuh, terus karena kita butuh pakai skincare ini ya karena kulit kita butuh itu gitu, bukan orang lain. Hidup kita ya tanggung jawab kita sendiri, hidup kita di tangan kita, bukan di tangan orang, gitu aja. Jadi emang bener-bener kayak apa ya, semakin kita dewasa juga kita nggak boleh kayak terlalu depends on others gitu ya Miss ya, harus bener-bener independen. Orang dewasa itu orang yang bisa punya prinsip. Prinsip itu hal yang kita pegang dan kita tahu yang nggak kita pegang yang mana. Kalau emang itu nggak ada insightfulnya, nggak ada nggak ada manfaatnya, mending nggak usah didengerin gitu loh. Tapi balik lagi, yang bisa kita dengerin dan yang enggak itu butuh maintenance gitu loh. Jadi balik lagi, kita harus bekerja, bagaimana caranya itu nggak kita pikirin, dan itu butuh waktu dan butuh proses. Berarti emang kayak semua butuh waktu ya Miss ya, nggak apa-apa kalau misalnya mungkin teman-teman sekarang kayak masih ngerasa lagi berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri gitu ya, itu emang bener-bener butuh waktu, dan kita nggak perlu ngerasa ashamed gitu kalau misalnya kita tuh butuh waktu yang lebih lama dari orang lain. Yang namanya pertumbuhan itu it's not competition. Jadi tugas masing-masing, kita ngomong dalaman kita, soul, itu nggak bisa dipaksa karena setiap orang itu punya waktunya sendiri-sendiri gitu loh. Misalnya kayak kita bicara tentang move on aja, move on itu nggak ada targetnya karena itu
masalah apa yang kita rasain kayak gitu. Ada orang yang bertahun-tahun masih belum bisa move on, ya nggak apa-apa. Jadi nggak harus ditargetin karena masalah hati itu nggak bisa dipaksa. Sama kayak orang ngeberesin diri. Kalau kita ngomong sampai kapan kita ngeberesin diri, ya sampai mati. Makanya aku bilang goal kita sebenarnya bukan nikah. Goal kita itu untuk belajar terus. Nikah itu menurutku bonus aja sih. Kalau aku dari pandangku pribadi ya, goal kita itu ya belajar, karena aku melihat hidup itu as a spiritual journey, bukan untuk goal kita, bukan untuk nikah gitu. Jadi ya kalau ditanya nikah, lu mau nikah ya mau, tapi kan nggak asal coba juga. Nah, iya benar-benar sih, Miss. Harus pinter-pinter juga kan, karena ya itu bakalan seumur hidup lah ya, gitu. Betul. Kan kita juga nggak mau menghabiskan sisa hidup kita dengan orang yang salah. Ya, tapi untuk tahu orang itu, untuk kita bisa milih orang yang benar kan, ya tugasnya harus ngebenerin diri sendiri dulu gitu loh. Jadi bukan bagaimana mencari orang yang benar, tapi jadilah orang yang benar dulu. Jadi bukan bagaimana ngerubah yang di luar, tapi rubahlah yang di dalam, nanti yang di luar akan ikut. Gitu. Makanya kenapa aku selalu bilang dirimu sendiri. Kalau kamu belum kenal dirimu sendiri, kamu nggak akan kenal pasangan kamu. Jadi kenali dirimu sendiri. Kalau kamu tahu dirimu sendiri, kamu tahu bagaimana cara menghandle kamu tahu akan nyari pasangan yang seperti apa. Kalau kamu udah kenal dirimu sendiri, kamu akan kenal pasangan orang lain. Sekarang kalau kamu nggak kenal dirimu sendiri, gimana caranya kamu tahu apa yang dibutuhkan pasangan? Sedangkan you cannot handle yourself, itu enggak ini, that's not reality gitu. Berarti intinya kita harus kayak memperbaiki diri dulu ya, Miss ya, sebelum kita mengekspek orang lain untuk baik gitu. Nggak boleh berekspektasi juga sebenarnya. Oh, nggak boleh ekspektasi juga ya, Miss ya? Nggak boleh. Oke. Ekspektasi itu bagian dari kita tidak evolve sama kehidupan sebenarnya. Kalau orang udah evolve kehidupan, kita nggak bicara hidup itu bukan tentang apa yang kita mau dan yang kita nggak mau, tapi hidup itu selama kita masih mikir kenapa hidupku kayak gini, kenapa keadaan kayak gini, kenapa orang kayak gini, itu ngejudge. Dan ngejudge itu nggak akan ngeberesin suasana, nggak akan merubah suasana gitu loh. Jadi pikirannya dirubah. Bagaimana caranya aku menghadapi situasi yang kayak gini, bagaimana aku bisa fixin situasi ini gitu loh. Responku gimana nih, reaksiku gimana. Jadi bukan bukan ngejudge atau ngeblaming orang lain, kenapa sih dia kayak gini, tapi kontrol diri kita, bagaimana caranya aku merespon orang yang bersikap seperti ini sama aku, bagaimana seharusnya reaksiku. Dan itu butuh proses dan itu butuh waktu sebenarnya gitu. Jadi nggak usah complaining kenapa aku dikasih kehidupan kayak gini, tapi sekarang dirubah. Kalau ada keadaan kayak gini, gimana aku ngerespon gitu. Ini kita udah masuk ke spiritual. Waduh, udah mulai berat bahasanya ya, Miss ya. Oke. Nah, anyway, untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam lagi mengenai mindfulness dan juga mental health, bisa banget nge-follow IG-nya Miss Kamboja, karena kebetulan dia juga sering sharing-sharing tentang itu ya, Miss ya, tentang gimana sih caranya untuk berdamai dengan diri sendiri, terus juga gimana cara kita bisa How to accept yourself. Nah, Menerima diri itu nggak menerima yang baik-baik aja loh. Menerima diri itu kita tahu kelemahan kita kayak gini dan we have to just accept aja gitu, karena itu bagian dari diri kita. Jadi termasuk kayak merasakan emosi negatif itu, kita nggak apa-apa merasa marah, kita merasa kecewa, itu nggak apa-apa, itu bukan emosi yang harus dihindari. Tapi bagaimana caranya kita bereaksi kalau misalnya lagi marah, itu yang harus dikontrol. Jadi bukan nggak boleh ngerasain marah, bukan nggak boleh ngerasain kecewa, tapi bagaimana kamu bereaksi kalau lagi kecewa, bagaimana kamu merespon ketika kamu lagi marah, itunya yang dikontrol. Jadi bukan nggak boleh ngerasa marah, tapi ekspresi kamu ketika marah itu yang harus dikontrol. Jadi itu yang harus dibenerin dulu mindsetnya. Jadi itu udah masuk ke ranah emotional intelligence ya, Miss ya, kalau misalnya yang itu ya gimana? Iya, praktek mindfulness juga sebenarnya. Untuk lebih belajar lebih lanjutnya bisa follow IG-nya Miss Kamboja ya, Miss.
teman-teman. Oke. Nanti ditaruh di situ. Boleh banget, nanti bisa teman-teman bisa langsung aja klik di description untuk langsung ke IG-nya Miss Kamboja. Nah, ini sebagai apa namanya pesan-pesan nih Miss untuk generasi millennials nih. Karena kan untuk mental health Ini sendiri itu nggak juga untuk milenial aja sebenarnya, semua generasi. juga. Oke, berarti lebih ke semua orang aja ya Miss ya. Jadi biar kita semua juga bisa ngerasain manfaatnya ya. Ya. Nah, mudah-mudahan aja. amin. Nah, pesan dan kesan Miss Kamboja untuk teman-teman yang sedang struggling dengan dengan diri mereka sendiri apa sih Miss? Hidup itu nggak bisa menghindari masalah. Karena balik lagi kita hidup itu untuk belajar. Jadi kalau orang pengen enak-enak doang, nggak pengen ada masalah, that's not reality. You cannot have that. Nggak bisa kayak gitu. Itu tandanya masih ada ego di sana. Sedangkan hidup itu bagaimana kita menjalani dan belajar, bukan lagi mikirin. Kalau kamu tetap mikir hidup apa yang aku pengen, apa yang nggak aku pengen, kamu nggak akan dapat yang namanya esensi dari hidup. Karena dari yang nggak enak-enak itu kita belajar gitu loh. Jadi yang enak-enak itu sebenarnya cuma bonus aja menurutku. Terus di romance juga kayak gitu. Kita ketemu sama cowok itu nggak selalu untuk romance. Romance itu cuma bonus. Kita ketemu sama cowok itu mungkin tujuannya untuk kita belajar dari dia dan dia juga mungkin belajar dari kita. Jadi kalau misalnya kamu lagi di masa-masa move on, fokusnya jangan sama orangnya, tapi fokus sama pelajarannya. Ya, Itu akan itu akan semakin memudahkan kamu untuk move on sebenarnya. Jadi fokusnya jangan sama orangnya, kamu akan kesel terus kalau misalnya fokus sama orangnya, tapi fokus sama pelajarannya gitu. dia ngajarin kita apa sih dari punya relationship sama dia gitu. Hidup juga kayak gitu. Jadi selama kamu masih bicara tentang apa yang kamu mau dan yang apa yang nggak kamu mau, kamu nggak akan dapat yang namanya esensi kehidupan. Karena balik lagi esensi hidup itu bicara tentang gimana kita kadang-kadang gini, kita nggak perlu merubah keadaan, tapi we just evolve. Kita hanya perlu untuk menerima gitu loh, apa sih yang mau Tuhan kasih ke dalam hidup kita, terus kenapa Allah itu ngasih kayak gini, aku tuh mau diajarin apa, kayak gitu. Dan itu yang dinamakan dengan spiritual life. Karena sebenarnya setiap orang itu menjalani kehidupan spiritual dan memang harus nyampe di sana, kayak gitu. Jadi kehidupan ini adalah as our spiritual journey, perjalanan spiritual. Bener-bener deep banget deh Miss ya pesannya untuk teman-teman. Aduh, aku sampai tercerahkan gitu. Nah, oke teman-teman, thank you so much Miss Kamboja untuk this insightful discussion. Semoga diskusi kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, bisa banget untuk DM Miss Kamboja di IG-nya. Nanti Agni insya Allah Kamboja namanya. Oke, Agni Kamboja nanti Very welcome. nanti bisa banget untuk diskusi. Miss Kamboja juga sering banget sharing-sharing tentang mindfulness dan juga emotional intelligence dan juga self development yang lain. Jadi kepoin aja langsung di IG-nya. Oke. Again, terima kasih banyak juga Miss Kamboja untuk diskusi ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi diskusinya tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Oke. Jadi mungkin sekian dulu diskusi kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mau menonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe di Talks with Nada dan juga follow Instagram saya Agni Kamboja. Terima kasih. Thank you guys. Bye. Thank you.